wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk belajar matematika materi kelas 7. Masih di materi himpunan. Untuk peta konsep kemarin sudah dibahas ya di video sebelumnya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai option B, yaitu operasi himpunan. Adapun operasi himpunan itu ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama yaitu operasi 2 himpunan itu sendiri. Yang kedua adalah sifat-sifat operasi himpunan. Yang ketiga yaitu hubungan antara 2 himpunan. Yang pertama, operasi 2 himpunan. Dalam operasi 2 himpunan ada beberapa, yaitu yang pertama irisan himpunan. Irisan atau kadang kalian akan mendengar kata intersection. Pengertiannya adalah irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Nah, untuk irisan dari himpunan A dan himpunan B itu biasanya dinotasikan atau dilambangkan dengan A irisan B. Ini seperti huruf N ya, bacanya A irisan B. Nah, untuk irisan himpunan sendiri, notasinya itu adalah A irisan B itu sama dengan himpunan X sedemikian hingga X-nya anggota himpunan A dan X-nya juga anggota himpunan B. Atau kalau lebih mudah dipahami itu A irisan B itu yang anggotanya sama persis antara A dan B. Jadi ada di A, ada juga di B. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, untuk A irisan B ini dapat dinyatakan seperti gambar berikut. Seperti ini ya, diagram Venn selalu persegi panjang dengan pojok kirinya ada S. Karena ada 2 himpunan, biasanya untuk irisan himpunan itu gambar kurva sederhananya untuk himpunan A dan B-nya ini saling bertumpuk tapi hanya sedikit saja yang kena, tidak keseluruhan. Nah, yang merupakan irisan itu yang di tengah sini loh. Jadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama. Nah, yang diarsir warna kuning ini adalah yang merupakan A irisan B. Yang kedua, gabungan himpunan. Gabungan atau union, pengertiannya adalah gabungan dari himpunan A dan B itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B atau kedua-duanya. Nah, biasanya gabungan 2 himpunan ini, gabungan himpunan A dan B itu dinotasikan atau dilambangkan dengan A gabung B. Ini bacanya A gabung B. Lambangnya seperti huruf U. Nah, untuk notasi A gabung B itu adalah himpunan X sedemikian hingga X-nya anggota A atau X-nya anggota B atau X-nya anggota A irisan B. Ya, ini maksudnya gimana sih? X anggota A itu artinya anggota A saja yang nggak kena B. X anggota B itu artinya anggota B saja yang nggak kena A. Kemudian ini X anggota A irisan B. Berarti yang ada di A dan yang ada di B. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, A gabung B itu dapat dibuat seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau A saja itu di sini, nih yang tidak kena B. Kemudian anggota B saja itu di sini yang tidak kena A. Kemudian A irisan B tadi kan yang di tengah sini. Nah, jadi untuk lebih mudahnya mengingatnya A gabung B itu semuanya A dan B digabungin.
Yang ketiga, komplement himpunan. Pengertiannya, komplement dari himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan anggota A. Nah, jadi lawannya A. Semua anggota semesta yang tidak ada di A itu adalah komplement A. Nah, biasanya komplement himpunan A itu dinotasikan bisa dengan A pangkat C, atau terkadang A aksen. Seperti ini. Jadi kalau ketemu A aksen atau A pangkat C itu artinya komplement dari himpunan A. Nah, untuk notasinya sendiri, A komplement sama dengan himpunan X, sedemikian X-nya itu anggota S. Tetapi X-nya bukan anggota A. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, A komplement itu seperti ini. Nah, yang A itu kan yang di lingkaran ini. Berarti A komplement itu yang di luar lingkaran. Nah, kalau di sini A, maka yang di luar A ini masih di dalam semesta, tapi tidak kena lingkaran A. Itu adalah A komplement. Yang berikutnya yaitu selisih himpunan. Nah, kalau selisih himpunan, saya gabungin jadi satu aja. Jika A dikurang B, maka notasinya adalah himpunan X sedemikian hingga X-nya anggota A, tetapi X-nya bukan anggota B. Kalau digambarkan seperti ini. X-nya anggota A, tapi yang nggak kena B. Nah, jadi yang A tadi kena B itu bukan termasuk dari A kurang B. Jadi A kurang B itu yang ini saja. Atau biasanya kalau di soal itu A saja. Kalau ditanya himpunan A saja, ya ini. Artinya A kurang B. Nah, kalau misalkan B dikurang A, B-nya di depan kan? Berarti notasinya adalah himpunan X sedemikian hingga X-nya anggota B, tetapi X-nya bukan anggota A. Kalau kita gambar dalam diagram Venn, bentuknya seperti ini. Ya, A-nya nggak masuk kan? X bukan anggota A. Tetapi X-nya anggota B. Jadi anggota B yang kena lingkaran A ini nggak masuk. Jadi yang masuk hanya ini saja. Nah, inilah yang diarsir warna biru, inilah hasil dari B dikurang A. Contoh. Diketahui suatu himpunan semesta anggotanya 1 sampai 12. Kemudian ada himpunan M, anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian ada himpunan N, anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, dan 12. Pertanyaannya tentukan A. Himpunan M irisan N. Soal B-nya M digabung M digabung N. Soal C, M dikurang N. Soal D, N dikurang M. Soal E, M komplement. Soal F, N komplement. Oke, kita jawab satu-satu ya. Ini tadi soalnya. Nah, kalau soal A, M irisan N. Berarti gabungan antara, bukan gabungan, irisan. Irisan tadi artinya ada di M dan ada di N. Jadi yang sama saja. Lihat M, N, lihat yang sama. Ada 1, sama-sama ada 1, sama-sama ada 2, sama-sama ada 3, sama-sama ada 4, sama-sama ada 6, kemudian sama-sama ada 12. Berarti M irisan N itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Gimana kalau soal yang B? Yang B tadi diminta adalah M digabung N. M gabung N itu artinya digabungin aja jadi 1. Nah, untuk yang sama, nuliskannya cukup sekali. Kita gabungin dari awal ya, berarti 1, 2,
3, 4, 6. Habis 6 itu ada 8, ada di N ya, 8-nya. Kemudian ada 10, ada 12. Nah, jadi digabungin nih jadi 1. M sama N. Soal yang ketiga, yang C tadi, M dikurang N. Berarti anggota M yang nggak ada di N. 1 ada di N, 2 ada di N, 3 ada di N, 4 ada di N, 6 ada di N, 12 ada di N. Berarti semuanya ada di N kan? Nah, karena semuanya ini ada di N, maka M kurang N itu adalah himpunan kosong. Karena tidak ada yang bersisa lagi dari M. Gimana kalau soal yang D? Kalau soal D tadi adalah N kurang M. Berarti anggota N yang tidak sama dengan M. Ini 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 6 ada, 8 ada nggak di M? Nggak ada, berarti 8 masuk. 10 ada di M? Nggak ada, berarti 10 masuk. 12 ada di M, berarti 12 enggak. Berarti N kurang M itu sama dengan 8,10. Soal berikutnya tadi diminta adalah komplement dari himpunan M. Komplement tadi adalah anggota himpunan semesta yang tidak ada di himpunan tersebut. Nah, karena dimintanya komplement M, berarti semua yang di S tapi nggak ada di M. 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 nggak ada, berarti 5 masuk. 6 ada di M, 7 nggak ada, berarti 7. Kemudian 8 nggak ada, berarti kita masukkan 8. 9 nggak ada di M, berarti 9 dimasukkan juga. 10 nggak ada di M, berarti 10. 11 nggak ada di M, berarti 11 masuk. 12 ada, berarti 12 nggak. Berarti komplement M, komplement himpunan M adalah ini anggotanya. Yang terakhir tadi adalah komplement dari himpunan N. Nah, berarti anggota semesta yang tidak ada di N. Lihat nih, 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 nggak ada ya, berarti 5. 6 ada, 7 nggak ada, berarti 7. Kemudian 8 ada, 9 tidak ada, berarti 9. Kemudian 10 ada, 11 tidak ada, berarti termasuk 11. 12 ada, berarti komplement himpunan N itu ada anggotanya adalah 5, 7, 9, dan 11. Yang kedua, sifat-sifat dari operasi himpunan. Yang pertama, A irisan B itu sama saja dengan B irisan A. Ini disebut sebagai komutatif irisan. Sifat kedua, jika A irisan B diiriskan lagi dengan C, itu sama saja A irisan B irisan C. Ini disebut sebagai asosiatif, sifat asosiatif pada irisan. Sifat yang ketiga, jika A irisan A diiriskan dengan A ya, A jawabannya. Kemudian yang keempat, jika A diiriskan dengan himpunan S, berarti sama saja dengan A. Kelima, jika himpunan A irisan A komplement, berarti himpunan kosong. Yang keenam, A irisan dari B gabung C itu sama saja dengan A irisan B digabung A irisan C. Yang ketujuh, A dikurangi B irisan C itu sama saja A kurang B digabung B kurang A.
8, A dikurangi B gabung C, itu sama saja A kurang B, diiris dengan B kurang A. 9, komplement dari A irisan B itu sama saja dengan komplement A digabung dengan komplement B. Ke-10, komplement dari A gabung B itu sama dengan komplement A diiris dengan komplement B. Nah, untuk penentuan banyak anggota himpunan, yang pertama, banyaknya anggota A gabung B itu bisa dicari dengan rumus banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota A irisan B. Yang kedua, rumus banyaknya anggota A gabung B boleh juga pakai rumus yang ini. Jadi tergantung yang diketahui ya. Kalau yang diketahui NA, NB, dan NA irisan B, boleh pakai rumus pertama. Jika yang diketahui ini, maka pakai rumus yang kedua, yaitu N banyaknya anggota A kurang B, ditambah banyaknya anggota B kurang A, ditambah banyaknya anggota A irisan B. Yang ketiga, untuk mencari banyaknya anggota A dikurang B, itu sama dengan banyaknya anggota A dikurangi banyaknya anggota irisan B. Untuk banyaknya anggota B dikurang A sama dengan banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota A irisan B. Yang terakhir, banyaknya anggota komplement A itu sama dengan banyaknya anggota komplement A ya. Nuliskannya boleh begini, boleh begini. Itu rumusnya adalah banyaknya anggota himpunan semesta dikurangi banyaknya anggota himpunan A. Yang ketiga, hubungan dua himpunan. Hubungan antara dua himpunan itu yang pertama adalah himpunan yang sama. Himpunan A itu dikatakan sama dengan himpunan B jika setiap anggota A merupakan anggota B dan setiap anggota B merupakan anggota A. Jadi contoh nih, anggota A itu adalah 1, 2, 3. Kemudian anggota B diketahui 1, 2, 3. Maka itu disebut sebagai himpunan yang sama. Yang kedua, himpunan yang ekuivalen. Nah, berbeda dengan himpunan yang sama, himpunan A ekuivalen dengan himpunan B jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Contoh nih, anggota himpunan A 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B A, B, C, D. Nah, banyaknya anggota himpunan A, NA-nya sama dengan 4. Banyaknya anggota himpunan B, NB-nya sama dengan 4. Sama banyaknya anggotanya, maka itu disebut sebagai himpunan yang ekuivalen. Tapi kalau anggotanya sama persis, itu disebut sebagai himpunan yang sama. Oke, demikian untuk materi operasi himpunan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.